Iya robembe pak, koma betai, suka makan tanamannya orang, suka mengganggu kebunnya orang, potong. Dagingnya bisa dikari. Bahkan kulitnya pun masih laku dijual. Bahkan isi perutnya pun, ususnya masih laku dijual. Kambing kalau tidak berguna masih bisa dimanfaatkan manusia. Tapi kalau manusia yang suka judi, suka berzina, pemabuk, suka berkelahi, tidak sholat, jelek mukanya, mau diapai? Mau diapa? Mau dipotong? Tidak ada orang makan dagingnya. Di penjara masih makan ongkos. Saya jarang melihat laki-laki pak pakai celana pendek yang hampir kelihatan pantatnya. Tapi sekarang perempuan pak, nasesa bilang, yang bajunya di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah, mabicu nama cipi, mas sofek topa, pas duduk kelihatan celana dalamnya, baru banyaknya lagi dakinya. Ketawa ki mungkin bu, tapi anak tanah kena. Cewek, di mana gitu cewek semua ini berkeliaran? Cewek, saya mau tanya ki, siapa kita kasih lihat? Siapa kita kasih lihat itu anuta? Laki-laki. Sedangkan kau sembunyi, nah cari dong. Apalagi pun namu pamer memang nih. La ilaha illallah. Salah satu dampak televisi pak, itu nih pakaian yang begitu. Riolo romai pak, dek ni singinan daremak baju pader, dek gaga contohna, maku yang kemana dek ke televisi, dan itu mina contohna gadis tak. Televisinya Indonesia pak hampir tidak ada gunanya. Ada lagi sinetronnya apa? Suami-suami takut istri. Sinetronnya pernikahan dini, hamil di luar nikah. Itu nih semua contoh nata. Tapi bagaimana kita lihat masjid sekarang, dibangun besar, dibangun mewah sampai ratusan juta, tapi sayang seribu sayang, masjid sepi dari jamaah. Masjid kita seperti museum, mewah tapi isinya orang tua sudah pensiun. Tomato amanan nak kasih, akhirnya apa di dalam masjid? Lomba batok. Tidak ada anak muda di masjid. Bu, mau tahu keutamaan sholat berjamaah? Mau tahu keistimewaan berjamaah? Satu, kata Nabi menjelaskan, barang siapa yang wudhu lalu ke masjid sholat berjamaah, melangkah kaki kanan catat 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Coba, jadi kalau bola tak pak 200 meter dari masjid, PP 200 meter. Melangkah kaki kanan di pahala, melangkah ke kiri hapus dosa kecilnya. Subhanallah. Bagaimana kalau naik motor Ustaz, rodana dihitung? Bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah apa rodana kali apa? Apalagi keutamaan berjamaah. Seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, binatang, semua nanti jadi saksi dan akan berkata di hadapan di akhirat kelak, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, tanggal 12 April dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya, salah satu sebab setiap kita sholat di masjid 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Seluruh air ataupun debu yang melekat dalam diri kita, misalnya toh bosi naloki masigie, marica wajutta, itu nanti yang akan melindungi kita agar tidak disentuh oleh api neraka. Yang penting jangan salah paham pak. Selesai dengar begini mau ke masjid, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, nah buka payungnya jalan. Itu namanya dompala. Dongo. Coba. Itulah sebabnya juga Nabi mengajarkan, kalau kau ke masjid usahakan lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang.
Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Selesai dengar begini, dia mau ke masjid, dia ke lapangan dulu. Mutar baru ke pasar, baru ke masjid. Selesai ini berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi keutamaan berjamaah. Ini yang paling populer. Lipat 27 kali. Artinya, si semima berjamaah ko masih gie. Akke 20 pitu pi mas sampaja ko mulai. Napa pada palanda. Apalagi kalau bapak sikat gigi dulu, lipat 70 kemuliaan. Apalagi kalau bapak pakai serban, lipat 70 kemuliaan. Jadi tania serba bawah tu belo-belo, ya aku mas serbaki, ake 70 pide nama serban napa pada pas serbangi. Apalagi kalau sikat gigi dulu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Ada namanya doa bersama. Barangkali kalau di rumah salah-salah doa tak. Tidak tahu ki berdoa, kita mau minta hujan, ternyata yang kita baca bahasa Arab minta jodoh. Barangkali kalau di rumah kita berdoa banyak sekali dosa sehingga susah sampai doanya. Tapi di masjid ada alim ulama, ada fakir miskin, ada anak yatim piatu, ada janda-janda tua yang teraniaya. Berdoa bersama dalam masjid gara-gara orang kekasih Allah inilah sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan kalau kita berdoa jadi imam, tolong baca doa kasih keras-keras sedikit. Karena kadangkala ada imam tidak didengar apa yang minta. Kita di belakang asal amin saja. Amin. Amin. Apa kau minta, Ces? Kasih dengar ki. Siapa tahu yang jadi imam seperti ustaz yang tidak ada istrinya. Jadi kalau ini ustaz tidak ada istrinya, Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu mau punya menantu ustaz, ketik Rex spasi das atlatif. Minta yang jadi imam tidak ada istrinya, dia minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami jodoh. Nah bilang bapak di belakang, amin. Sudah ada istrinya. Nah bilang juga istrinya di belakang, amin. Kabulkan Tuhan. Artinya ibu restui suaminya kawin lagi. Makanya kalau jadi imam usahakan kasih dengar-dengar sedikit. Karena manajemen masjid tidak bagus, pengurusan masjid tidak bagus. Ini banyak orang Islam suka sekali bangun masjid besar, bertingkat. Untuk apa? Nanda penuh. Biarlah kecil tapi nyaman. Setiap 2 menit keluar pengharum ruangan. Supaya apa? Hilang bau kalepa. Apalagi speakernya baik. Tidak seperti ini. Oh bagus Pak. Karpetnya tiap tahun diganti. Imamnya penghafal Quran 30 juz. Digaji 1,5 juta tiap bulan. Muadzinnya tukang azan, anak muda yang bagus suaranya khusus digaji azan 750.000 per bulan. Ini tidak. Bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua yang sudah pensiun, camomi Pak, posotopa, azan subuh, ayana salah. Tambah lari anak muda. Panas, mapan latoni Pak. Karpetnya 7 Muharram tidak pernah diganti. Begitu orang sujud sangin tecicak sama pasir didapat. Lebih tidak usah pakai karpet, tembok lebih bagus, tidak ada debunya. Karpet biasa 7 tahun tidak pernah dicuci. Karpet bau tai. Coba. Apalagi speakernya lebih banyak rusaknya daripada baik. Begitu takbir Allahu Akbar, storing nih mau diperbaiki, pura ni mata kabir terpasang minggi terus sampai selesai. Coba penceramahnya mulai salam pertama sampai terakhir sangin perbedaan pendapat na cerita. Semua salah kayak dia misalnya punya Tuhan. Semua salah, semua begini haram, haram, bidah.
Nah bilang orang ada susah nak beragama di. Belum lagi nak cerita sangi neraka. Mulai salam pertama sampai turun neraka terus pak. Dipotong tangannya, dilipat, dibanting, ditusuk pantatnya, keluar di bulunya, dibakar-bakar, disemes. Saya bilang anak muda jamaah ke masjid dia bikin takut-takut. Masya Allah, dapat lagi imam yang balik sunnah Nabi. Maka dia Nabi tak ku mencaji imam ku poncoki bacamu. Woi sekali na mencaji imam, na patoni na palampeki pak. Apa nak baca? Surah Al-Maidah ayat 7 sampai 25. La ilaha illallah. Ada anak muda baru tobat pak, belajar ke masjid sholat subuh. Pulang dari masjid saya bilang anak muda enak sembahyang di masjid. Dia bilang apa enak ustaz? Ampun mak. Kenapa? Dia bilang itu tadi imamnya sembahyang subuh surah Yasin na bagi 2. Malam pelade pak. Itulah imam pak. Sebelum angkat takbir disunahkan mak kita lumundri kiolo. Salat jami rahimakumullah. Mau dilihat pasukan tak? Kalau selepel-lepel ustaz semua ya kasih panjang-panjang karena ustaz-ustaz. Tapi kalau ada anak muda kodong baru masuk masjid, ada musafir yang perjalanan jauh sehingga sholat kita baca yang panjang-panjang, yakin pak itu musafir tidak mau singgah lagi di masjid tak? Dari ajam aku di situ panjang sekali bacanya. Coba kalau imam baca kul huwallah pak, biar anak-anak ikut juga toh. Kenapa? Nah apalah imam. Begitu pak imam membaca surah Al-Maidah, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Waladhdallin, amin. Dia makin. Kenapa mau ikut? Tidak dihafal. Terpaksa menghayal. Tadi uangku 50.000, beli pulsa 20.000, beli rokok 10.000. Mana ini 20.000-nya? Allahu Akbar, belum pindah dapat. Sami Allahu liman hamidah, masih nak cari. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah bantal ku simpan. Siapa salah? Imam. Yang kedua, tujuannya dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal, supaya begitu salah imam ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam salah, yang dia baca surah yang susah, begitu salah, siapa yang bantu? Ya leta. Ada ini cerita pak, wallahu alam benar atau tidak. Jadi imam pak kepala kurang anak sekolah pesantren lisu, nah bilang orang di kampung iko yolo na melo irita palam, nah baca nih pak surat malam pe. Begitu dalam perjalanan tiba-tiba ada jatuh cicak dekat kepalanya, tak selengi pak. Namanya orang kaget, stres hilang hafalan. Nah coba ingat, tidak nak ingat juga sambungannya. Nah ingat tidak bisa, terpaksa suasana hening, diam semua orang. Ini imam pusing, terpaksa Nabi bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang yang di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada berteriak di belakang. Nabi bilang kalau begitu ya sudah mi Allahu Akbar. Demi Allah, Nabi menjelaskan, barang siapa memilih pemimpin padahal dia tahu ada yang lebih layak dari dia, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan umat Islam. Makanya pilih imam hati-hati. Kalau jadi jamaah siapa saja bisa jadi jamaah. Mulai dari orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi jamaah. Mulai orang sadar sampai orang gila boleh dari jamaah. Mulai dari orang balik sampai anak-anak boleh jadi jamaah. Tapi imam hati-hati, tidak boleh sembarang. Dan kalau kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang di belakangnya imam. Biasa juga itu kita sembarang sekali di belakangnya imam. Begitu imam salah dia tidak berfungsi. Itu di belakangnya imam tidak boleh orang sembarang, harus yang bagus juga bacanya, yang bagus akhlaknya, supaya kalau imam berhalangan dia yang ganti. Dengar baik-baik, contoh misalnya ini imam, ini 3 makmum, ini sebelah belakang sebelah kanan tidak boleh orang sembarang. Wakilei salah imam, ini yang bertanggung jawab. Biasanya kita kalau salah imam teriak semua, belakang suara, bingung imam mana yang salah. Diam yang lain, ini yang bertanggung jawab, belakang sebelah kanan.